Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Saladeno dengan NIM 11022231178 dan teman rekan saya. Nama saya Rio Julian Franklin Putri Lalat dengan NIM 11022231145. Nah, di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk syarat dalam mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Nah, di sini judul yang kami gunakan yaitu mengenai tentang radar. Nah, bisa dilanjut untuk slide berikutnya dari perkenalan tersendiri. Nah, sebelum kami membahas lebih lanjut atau lebih mendalam lagi, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenai dari radar. Nah, radar atau radio detection and ranging merupakan bagian dari sistem telekomunikasi karena melibatkan pengiriman dan penerimaan sinyal dari radar tersebut. Nah, dari radar ini ada terdapat komponen yang utama dari radar tersebut, yaitu seperti antena, modulasi sinyal, dan propagasi gelombang. Nah, ada lagi yang terakhir yaitu serta analisis sinyal pantulan merupakan bagian dari ilmu telekomunikasi. Nah, kemudian dari radar ini juga menggunakan frekuensi tertentu. Mengapa menggunakan frekuensi tertentu? Agar si interferensinya bisa melakukan lebih baik dalam telekomunikasi tersebut. Nah, bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, dari penjelasan pengertian dari si radar tersebut, saya sudah menjelaskan komponen apa aja sih yang sudah ada pada si radar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang, namun menjelaskan lebih detail dari fungsinya tersebut dari komponen utama. Nah, yang dimana ada sebuah antena. Dari antena ini memberikan fungsinya yaitu dalam mengirim dan sinyal gelombang. Nah, kemudian ada transmitter, yang dimana transmitter pada radar ini akan menghasilkan atau mengirim si gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, kemudian dari pengirim transmitter tersebut akan diterima oleh si receiver, yang dimana si receiver ini bisa menerima dari gelombang yang dihasilkan. Nah, namun dari hanya sekedar itu, receiver tersebut bisa juga untuk memperkuat dari sinyal pantulannya. Jadi si receiver ini akan mengolah, dia akan memperkuatnya. Nah, dari penerimaan si receiver tersebut akan dianalisis lagi oleh si prosesor. Ya. Prosesor ini akan mengambil semua data yang dari si penerima receiver tersebut, kemudian akan dianalisis lagi lebih akurat yang lebih mendalam. Nah, dari prosesor ini akan terpampang atau tertampil di sebuah layar monitor, yaitu display. Jadi, apa yang dari pengiriman sampai penerima tersebut sudah dilakukan, akan bisa kami lihat lebih mendalam lagi. Nah, jadi dari pengiriman sampai penerimaan tersebut, kita bisa mengetahuinya. Jadi, seperti itu. Bisa dilanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada prinsip radar bekerja. Bagaimana cara radar itu bekerja? Radar bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik ke arah tertentu dan menerima pantulan saat gelombang tersebut mengenai objek. Lalu gelombang pantulan tersebut ini akan kemudian dianalisis untuk menentukan informasi seperti jarak, arah, dan kecepatan objek. Seperti yang digambar, radar mengirim gelombang elektromagnetik lalu ke arah yang dimana objek itu ingin dideteksi, lalu objek tersebut akan memantulkan kembali gelombang elektromagnetiknya ke si radarnya. Lalu radarnya akan menangkap pantulan tersebut yang nantinya akan mengirim data dan lalu diproses untuk mendeteksi di mana objek itu berada. Seperti di sini, nah dia akan mendeteksi objek tersebut. Prinsip ini mirip dengan cara kelelawar menggunakan suara untuk mendeteksi mangsa melalui pantulan suara. Seberapa besar bagian dari objek yang dapat memantulkan gelombang radar kembali disebut radar cross section (RCS). RCS ini menggambarkan seberapa mudah sebuah objek terdeteksi. Radar semakin besar RCS, semakin kuat juga pantulan yang diterima radar dan semakin mudah objek dikenali. Tetapi sebaliknya,
Semakin kecil RCS, maka semakin kecil juga pantulan yang diterima radar dan semakin sulit untuk objek dikenali. Nah, di sini ada contoh RCS dan pengukuran jarak. Seperti yang di slide sebelumnya saya sebutkan, RCS itu semakin besar RCS itu ada, berarti semakin mudah objek tersebut akan terdeteksi. Namun sebaliknya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh sebuah skenario. Misalnya sebuah pesawat tempur Su-30SM ingin mendeteksi pesawat tempur F-16. Su-30 umumnya menggunakan radar jenis BARS R atau varian N011M BARS yang memiliki spesifikasi maksimum detection range terhadap target RCS besar, misalnya bomber RCS 20-30 meter square, bisa mencapai 350 km. Tapi ingat, di sini dalam spesifikasi tertera dia bisa mendeteksi target sejauh 350 km. Tetapi mereka mendapatkan hasil tersebut dari data dengan mendeteksi RCS yang besar, yaitu 20 hingga 30 meter square, yang dimana biasanya ditemukan di pesawat komersil atau pesawat kargo atau bomber yang memang ukurannya besar. Detection range terhadap fighter tipikal RCS-nya kecil, misalnya kayak pesawat fighter F-16 ini yang di dalam contoh pada gambar. F-16 ini mempunyai RCS sebesar kurang lebih 3 meter square, sekitar kalau dideteksi sekitar 140 hingga 150 km. Terhadap stealth target atau target bermaneuver, jarak akan menurun lagi. F-16 non-stealth tanpa penggunaan RCS aktif, RCS umumnya berkisar antara 3 meter square. Clean configuration sampai 1-2 meter square dengan persenjataan minim dan RAM coating tertentu. Bahkan RCS bisa naik lagi sampai 5 meter square jika membawa banyak persenjataan eksternal. Nah, di sini kalau dilihat dari gambar, kita bisa menemukan bagaimana radar ini bisa menemukan jarak si objek yang dia deteksi dengan rumus formula yang pada gambar. Namanya adalah ratio of the backscattered power density to the radar receiver to the incident power density on target. Di sini kita menggunakan rumusnya adalah radar cross section yang akan dipantulkan oleh objek yang dimiliki objek itu berapa dalam besaran meter square atau BDSM. Lalu ada R, distance between the target and the radar receiver, di mana jarak antara target yang ingin dideteksi dan radar receiver tersebut dalam besaran meter. Lalu ada PR. PR adalah backscattered or reflected power density, watt yang di dalam besaran watt atau watt per meter square. Backscattered itu adalah di mana kekuatan si radar yang terpantul oleh objek tersebut. Lalu ada PI, incident power density on target, watt meter square. Jika kita menggunakan rumus ini, maka akan ditemukan hasil seperti ini. Parameter RCS F-16 dan estimasinya adalah 3 meter square. Itu kita ambil rata-rata saja. Lalu radar Su-30 N011M bars max adalah 140 sampai 160 km terdeteksi. Nah, di sini juga noise sangat berperan mempengaruhi deteksi juga, di mana bisa misalnya iklim cuaca juga mempengaruhi hasil target yang akan dia deteksi. Nah, di sini di tulisan ada lock on range itu akan lebih kecil lagi, 100 hingga 120 km. Oke. Nah, di sini ada juga pengaplikasian radar. Radar banyak juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bidang profesional. Bukan hanya militer saja yang untuk mendeteksi keberadaan musuh seperti tadi yang saya jelaskan. Peluru kendali juga bisa digunakan seperti guided missile dan ballistic missile, dan juga untuk pengintaian. Lalu bisa juga digunakan untuk navigasi, membantu kapal atau pesawat menghindari tabrakan dan menentukan posisi. Lalu meteorologi seperti BMKG mendeteksi curah hujan, badai, dan pola cuaca. Lalu juga yang sekarang lagi tren adalah otomotif, di mana digunakan dalam sistem bantuan pengemudi seperti cruise control dan pengiriman otomatis.
Kita ambil contoh seperti Toyota Active Sensing TASS, yang dimana mereka menggunakan radar yang dipasang di depan mobil, di atas kaca atau di depan bumper untuk mendeteksi kendaraan di depannya. Untuk apa? Dia akan mendeteksi jarak antara kendaraan ke depan, lalu dia akan misalnya ditambahkan fitur cruise control, di mana dia bisa mengikuti eh, kecepatan kendaraan yang ada di depannya. Atau juga bisa menjadi pengereman otomatis, yang dimana kalau misalnya si mobil yang mempunyai radar ini terlalu dekat atau objek di depannya tiba-tiba berhenti atau mengerem secara tiba-tiba, lalu dia akan mengerem secara otomatis. Next. Nah, berikut adalah merupakan videonya. Sebelum video tersebut diputar, saya akan mengulang kembali apa yang kita bahas berdua, yang dimana di sini video ini terdapat sebuah bagaimana cara pengiriman hingga penerimaan dari si radar. Ada juga di sini akan menghasilkan tampilan dari nya, yang dimana dari pengiriman hingga penerimaan. Nah, mungkin bisa diputar untuk videonya ini. How does a radar work? A radar works by sending out short pulses of electromagnetic energy as radio waves. When these waves hit an object, they bounce back and are detected by the radar's antenna. By measuring the time it takes for the signal to return, the radar determines the object's distance. The reflected signal is then displayed as a blip on the radar screen, known as a radar cross-section. Its size depends on how much energy is reflected back. Nah, dari video ini terdapat yang dimana implementasinya. Implementasi yang dari video itu merupakan dari sebuah yang ada pada kapal-kapal perang. Nah, kemudian di sini kesimpulan yang kita dapatkan dari sebelumnya, kita bisa mengetahui bagaimana si radar tersebut dalam mengirim serta menerima sinyal hingga dapat ditampilkan dalam sebuah display. Nah, dalam radar tersebut sistem telekomunikasi yang sangat penting dan digunakan dalam untuk mengecek suatu keberadaan atau benda yang ingin kita lihat di sekitar kita dalam jangkauan yang sangat. Nah, di sini kami juga dapat memahami dari prinsip hingga melihat dari transmisi kekuatan sinyal yang dihasilkan sehingga sampai menerima sinyal tersebut dari global. Nah, dalam ini radar ini juga bisa melakukan sistem telekomunikasi berperan dalam keamanan maupun navigasi dan kehidupan sehari-hari. Misalnya yang telah dijelaskan oleh si Rio tersebut dari contohnya seperti kendaraan Innova dan dari pesawat tempur yang bisa ada pada radarnya. Nah, mungkin sekian dari pemaparan presentasi kami berdua. Selebihnya bisa dilanjutkan lagi atau bisa dicari-cari lagi dari kami berdua. Selebihnya kalau ada kata yang kurang dimengerti, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.